Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kami ucapkan selamat malam. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita patut bersyukur atas kasih kemurahan-Nya, atas anugerah-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah saat sore hari ini, kita mau serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengundang Tuhan hadir saat ini. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hari hingga saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah saat ini. Kami mengundang Kau Tuhan, memberkati setiap kami yang datang Tuhan, menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau senantiasa berkarya atas kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Juga kami menyerahkan akan saudara kami masih di dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin Tuhan hantar sampai tempat ini dengan selamat, untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pimpin Tuhan Yesus. Tuhan kuasai kami, memberkati para hamba-Hamba-Mu yang melayani. Tuhan berikan urapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pasti ada suasana surga turun di tengah-tengah saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan. Hadirat-Mu melimpah atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sering ku tak mengerti Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang kata-kata pada saat itu ada di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan ada di tengah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa menjadi kehendak apa yang jadi kerencanamu buat kami. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kehendakmu saja yang jadi. Siara mata kalamaya sikit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan terbaik buat kami. Terima kasih. Ya mata kalamaya terima kasih. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu ya Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati pada saat kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah di tengah-tengah saat ini memberkati kami Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berkat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita angkat tangan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Semuanya kita ajak bergerak ya. Biar ada semangat. Semua kita genggam tangan kita gini ya. Dua-dua. Tangan dua-dua gini. Ya, mulai ya.
sekarang kita berkeringat. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Indah bencanamu Tuhan. Bencanamu senantiasa memberikan kami damai. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, dulu ku tak tahu Tuhan. Tapi
percaya kepadanya. Bapak, malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur. Kami boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan, kami sadar dalam dunia ini banyak tantangan, masalah, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami umat manusia. Tetapi kami tahu satu hal, rencana Tuhan itu indah untuk setiap kami. Amen. Tidak pernah Tuhan lepaskan kami berjalan sendiri. Walaupun kami melalui lembah-lembah kekelaman, tapi kami tahu di sana pun Tuhan ada. Dimanapun kami berjalan, Tuhan menyertai kami. Dan pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu untuk setiap kami yang menaruhkan pengharapan kami hanya kepadamu. Sebab itu Tuhan, malam hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, kami berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan malam hari ini kembali Tuhan akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tetap selama-lamanya. Kami membutuhkan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. Hidup kami diperbaharui, hidup kami benar-benar menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, supaya firman-Mu sebenarnya akan kami terima benar-benar itu termeterai dalam hati kami. Kami terima dengan sukacita. Mungkin itu merupakan teguran, merupakan nasihat, merupakan didikan. Kami mau terima Tuhan, dan kami mau simpan dalam hati kami. Kami mau merenungkannya, dan kami mau untuk melakukannya Bapak, supaya kehidupan kami menjadi hidup yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan yang terus turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang Bapak Gembala sampaikan itu datang dari Roh Kudus, dan Roh Kudus mau mendidik kami malam hari ini, menyingkapkan apa yang menjadi kekurangan kami, apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kami, supaya kami benar-benar mau dibentuk dan dikerjakan, sehingga kehidupan kami diarahkan kepada jalan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapak, kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini. Dan malam hari ini semua jemaat-Mu kami percaya sudah diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kami siap terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Shalom, Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang penyakit hati. Sekali lagi, penyakit hati. Ya, rupanya di dalam Alkitab juga dituliskan ada sejenis penyakit yang namanya penyakit hati. Ya, bukan hanya fisik yang bisa sakit, tapi hati pun ternyata juga bisa punya sakit. Kita akan lihat, kita buka Alkitab dari kitab Amsal pasal yang keempat di ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 di ayat yang ke-23. Saya akan membacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi salah satu ayat yang sangat terkenal. Tapi malam ini Tuhan ingin ingatkan kita kembali bahwa hati kita perlu dijaga. Dijaganya dengan segala kewaspadaan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dijaganya dengan seluruh ketekunan. Jadi menjaga hati harus tekun, terus. Bukan hanya menjaga hati 1 hari, menjaga hati 1 bulan, menjaga hati 1 tahun, tidak, tapi terus menjaga hati. Bahkan terjemahan yang lain lagi berkata, jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga. Tentu dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang kita jaga karena kita anggap penting. Kalau kita punya uang, kita simpan, kita jaga uang kita, dompet kita dengan baik.
Tidak salah, karena uang yang ada dalam dompet ini salah satu yang penting. Ya, mungkin juga kalau punya suami atau istri, suami istri kita jaga, ya. Karena apa? Kalau suami atau istri sampai hilang gimana, semua? Ya, dijaga, bagus. Semua itu memang perlu dijaga. Kesehatan kita juga perlu dijaga. Tetapi ternyata menjaga hati, Alkitab berkata, jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga. Berarti menjaga hati adalah prioritas yang penting dalam hidup setiap umat Tuhan. Mengapa menjaga hati adalah hal yang penting, bahkan terpenting dalam hidup umat Tuhan? Karena hati kita itu dikatakan menentukan jalan hidup kita. Hati kita mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidup kita. Jadi bagaimana kondisi hati kita, itu akan sangat berpengaruh dengan hidup kita. Ya, oke. Nah, malam ini kita akan belajar setidaknya ada 5 penyakit hati yang perlu untuk diwaspadai. Ya, sekali lagi 5 penyakit hati yang perlu diwaspadai. Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi, tercemar oleh penyakit hati ini, sehingga akhirnya mempengaruhi hidup kita, merusak hidup kita, bahkan menghancurkan hidup kita. Ayo kita akan lihat, kita akan belajar 5 penyakit hati. Saya singkat 5 penyakit hati ini dengan singkatan IPTTS. Jadi IPTTS. Ya, itu 5 penyakit hati. Yang pertama, I. Dimulai dari kata I. Apakah penyakit hati yang pertama yang perlu diwaspadai? Yang pertama adalah iri hati. Iri hati. Seringkali tanpa kita sadari, iri hati ini muncul dalam hidup kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Sekali lagi, merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, sehingga muncullah iri, cemburu, sirik, dengki. Ya, merasa tidak puas dengan keberhasilan orang lain, tidak puas dengan kebahagiaan orang lain. Padahal Alkitab berkata apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itu ada di kitab Roma pasal 12 di ayat yang ke-15. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang sedang menangis atau sedang bersedih. Jangan dibalik, saudara ya. Kalau dibalik nanti waktu orang lain sedih, kita malah bersukacita. Syukur, kapok, rasakno. Nah, ataupun waktu orang lain senang, bahagia, bersukacita, kita malah marah, kita malah sedih, kita malah susah. Aduh, dia kok diberkati, sementara aku, ini terbalik. Tidak boleh. Orang yang suka memutarbalikkan firman, maaf saudaraku ya, itu dari kitab diberikan contoh yang suka memutarbalikkan firman adalah iblis. Iblis itu suka memutar-balik firman. Ingat cerita waktu ular dipakai iblis komunikasi dengan Hawa, iblis memutar-balik firman. Iblis berkata, tentu semua buah dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Loh, padahal Tuhan bilang semua boleh dimakan. Satu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan, yang lainnya boleh dimakan. Tapi iblis justru ngomong semua buah dari pohon di taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Diputar balik. Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh ikut seperti yang dilakukan oleh iblis, memutar balik firman. Ya, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Ya. Nah, seringkali iri hati ini muncul, yang melihat kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain,
kelebihan orang lain, ya kita merasa, aduh, dia kok bisa seperti itu ya, saya kok belum, saya kok kurang, dan sebagainya. Mulailah muncul iri hati. Di dalam Alkitab diceritakan saudara-saudara Yusuf dalam perjanjian lama ya, mereka iri terhadap Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf waktu itu mendapat perlakuan yang istimewa dari ayahnya. Karena Yusuf memang adalah anak kesayangan dari bapak Yakub. Sudah gitu Yusuf bermimpi. Mimpinya itu dikatakan berkas gandum. Saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Wah, sudah hatinya iri, dengar mimpi gitu semakin iri lagi. Sampai akhirnya mereka melakukan satu tindakan, yaitu apa? Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Bukan hanya dibuang ke sumur yang kering, Yusuf akhirnya dijual sebagai budak. Ingat, budak itu statusnya itu sangat rendah. Mengapa? Karena budak tidak punya hak atas dirinya. Jadi sang tuan yang punya hak atas hidup sang budak mau ngapain saja kepada budaknya boleh. Mau dimaki, mau dipukul, bahkan mau dibunuh, tidak ada hukumannya. Karena Pak budak tidak punya hak atas kehidupannya. Nah, Yusuf dijual sebagai budak. Siapa yang menjual? Saudara-saudaranya. Mengapa saudara-saudaranya tega melakukan hal begitu? Karena ternyata saudara-saudaranya iri hati. Nah, Alkitab memang mencatat dalam Yakobus pasal 3 di ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 di ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sangat jelas ya, di mana ada iri hati dikatakan akan muncul kekacauan. Karena orang yang iri hati, sirik, dengki ya, jealous dan sebagainya. Wah, mulai semakin dia iri, semakin irinya besar, mulai dia menggosipkan, menjelekkan, memfitnah, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Mengapa? Karena iri hati. Sesuai firman Tuhan, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bahkan satu ayat berkata, iri hati itu membusukkan tulang. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terjemahan yang lain berkata iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi iri hati itu dampaknya sangat besar, mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya, jadi ini penyakit hati yang pertama, iri hati. Penyakit hati yang kedua, saudara. P. Apa nih penyakit hati yang kedua yang perlu diwaspadai? Penyakit hati yang kedua yang perlu diwaspadai adalah panas hati. Panas hati. Panas hati menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah marah dalam hati, ya, bahkan amarahnya itu membara. Jadi bukan cuma sekedar marah, tapi marah yang membara. Marah yang menumpuk, marah yang memuncak, itu panas hati. Kita lihat ayatnya, Mazmur pasal 37 di ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ternyata marah yang terus-menerus, marah yang tidak tahu kapan berhenti, itu bisa membawa, dikatakan, kepada kejahatan. Saudara ingat kisahnya Kain ya,
dalam Kejadian pasal yang keempat. Ketika Kain ini siapa? Anaknya Adam dan Hawa. Kain ini punya adik namanya Habil, ya. Nah, mereka berdua ini satu ketika mempersembahkan korban kepada Allah. Kain mempersembahkan korban dari hasil pertanian, sementara Habil mempersembahkan dari lemak binatang yang dipelihara oleh Habil. Karena Kain pekerjaannya petani, sedangkan Habil ini pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Ya. Nah, waktu persembahan mereka disampaikan kepada Allah, Alkitab mencatat persembahan Habil diterima oleh Allah. Sementara persembahan Kain ditolak, tidak diterima. Nah, Alkitab mencatat ini membuat hati Kain jadi panas. Di Kejadian pasal yang keempat di ayat yang kelima dikatakan hati Kain menjadi sangat panas. Bukan hanya sekedar marah, tapi sangat marah. Marahnya membara. Dia merasa Allah kok memperlakukan aku seperti ini. Persembahan adikku diterima, persembahanku tidak diterima. Dia merasa tidak diindahkan, tidak dicintai, tidak disayangi, tidak diperhatikan, dibedakan, dan sebagainya. Marah. Bukan hanya marah, tapi marah dengan amat sangat, sampai hatinya jadi panas. Dan singkat cerita, tentu Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi kemudian. Kain melakukan apa? Pembunuhan. Jadi kalau zaman sekarang saudara dengar ada anak membunuh orang tua, ada saudara membunuh saudara, ya, saudara berkata begini, waduh, kok tego ya, kok mentolo, aduh, cik nemeni. Ternyata Alkitab mencatat di kitab Kejadian itu sudah ada. Jadi jangan kaget, so. Ya, jadi kalau zaman sekarang, di mana dikatakan kasih manusia tambah semakin dingin, kasih manusia tambah semakin tawar, maka kalau orang melakukan pembunuhan sekarang ini menjadi sangat biasa. Zaman dulu, zaman perjanjian lama di kitab Kejadian, ternyata seorang kakak tega, mentolo, membunuh adiknya. Karena apa? Hatinya panas, marah yang membara. Ya, jadi kemarahan yang dibiarkan terus-menerus akan membawa kepada kejahatan. Nah, sebab itu selesaikan amarah kita. Efesus berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, supaya kamu jangan memberi kesempatan kepada iblis. Orang kalau marah, marahnya berkelanjutan, sebuah bahaya. Ada orang kalau marah tidak kepala tanggung, marahnya 1 bulan. Wah. Ada lagi yang marahnya 1 tahun, so. Nah, ini bahaya. Orang-orang yang seperti ini bahaya, so. Tuhan bilang, jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan biarkan kemarahan berlarut-larut. Segera bereskan. Ya, kalau memang kita marah kepada anak karena anak melakukan kesalahan, oke. Orang tua adalah wakil Tuhan. Orang tua punya hak untuk marah, menegur anak. Kalau anaknya salah, perlu ditegur, perlu dimarahi bila mana perlu. Ya, supaya apa? Meninggalkan kesalahan. Tapi ya sudah, kalau sudah selesai marah, sudah selesai memberi nasihat, ya stop. Marahnya jangan dilanjut-lanjutkan, tidak boleh tuh. Tapi kalau marah tanpa alasan, nah ini bahaya. Kita mesti koreksi diri. Waduh, saya kok marah tanpa alasan ya. Mesti segera menyadari itu salah, segera meninggalkan marah, segera bertobat. Ya, jadi penyakit hati yang kedua yang perlu diwaspadai adalah panas hati. Yang ketiga, penyakit hati yang perlu diwaspadai yang ketiga adalah T, huruf T. Kalau yang pertama I, iri hati. Yang kedua P, panas hati. Yang ketiga T. Apa Pak T itu? Penyakit hati apa yang perlu diwaspadai? Penyakit hati yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah tinggi hati. Tinggi hati. Ya. Di dalam kamus, tinggi hati atau sombong itu diartikan sikap menghargai diri secara berlebihan.
Sekali lagi, sikap menghargai diri atau menempatkan diri secara berlebihan sehingga memandang rendah orang lain. Ya, sekali lagi, tinggi hati atau sombong adalah sikap menghargai diri, menempatkan diri secara berlebihan sehingga akhirnya memandang rendah orang lain. Nah, biasanya suatu ada 3 hal yang membuat manusia itu bisa jadi sombong. Jadi Yeremia mencatat itu ya. Yang pertama, manusia bisa sombong karena kaya. Dulu waktu belum kaya, baik, rendah hati, ramah. Tapi begitu kaya, wah, sikapnya jadi arogan, jadi tinggi hati, jadi sombong. Yang kedua, orang bisa jadi sombong karena pandai, karena pinter, merasa diri wah, pandai, pintar, lalu jadi tinggi hati. Yang ketiga, orang bisa jadi sombong karena kuat secara fisik mungkin, atau mungkin punya kekuatan karena ada backing. Nah, biasanya gitu ya, orang kalau punya backing, merasa diri ada punya backing orang punya kedudukan, backing orang penting, wah jadi sombong. Melihat ada lampu merah diterjang, tidak apa-apa, melanggar hukum tidak apa-apa, saya kan punya backing. Nanti kalau ditilang, backingnya dipanggil, beres kan? Tinggi hati, karena apa? Merasa kuat tubuhnya, kuat fisiknya, ataupun kuat karena punya backing orang yang berkedudukan atau orang penting. Nah, ini bahaya. Orang yang tinggi hati, Alkitab berkata orang yang tinggi hati itu akan mendahului kejatuhan, mendahului kehancuran. Jadi orang yang tinggi hati satu saat pasti jatuh, satu saat pasti hancur. Ya, diceritakan di Alkitab ada sebuah kisah, kita lihat 2 Tawarikh pasal 26 di ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal 26 di ayat yang ke-16. Kisah tentang seorang raja yang bernama Raja Uzia. Setelah ia menjadi kuat, ia di sini ada Raja Uzia. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Cukup sampai situ. Raja Uzia ini awalnya seorang yang hidup benar, seorang yang takut akan Tuhan. Ya, tetapi ketika dia diberkati, kerajaannya kuat, dia jadi raja yang tersohor, raja yang terkenal, namanya termasyhur ke negara-negara yang lain. Nah, tadi kan saya sudah katakan ya, 3 sebab orang biasanya jadi sombong. Karena kaya, karena pandai, karena kuat. Nah, Raja Uzia merasa, wah, kerajaanku sudah kuat, kerajaanku sekarang sudah kaya, ya, kokoh, ya, dan sebagainya. Mulai dia akhirnya dicatat Alkitab menjadi tinggi hati. Dan akibat tinggi hati itu dikatakan Uzia melakukan hal yang merusak. Orang yang tinggi hati, tindakannya itu akan banyak kelirunya, banyak salahnya, bahkan melakukan hal-hal yang merusak seperti yang dilakukan oleh Raja Uzia. Sehingga Alkitab mencatat akhirnya datanglah hukuman Tuhan atas Raja Uzia yang tinggi hati. Apa hukumannya? Dia kena sakit kusta. Waktu itu sakit kusta tidak tersembuhkan. Orang yang sakit kusta harus diasingkan, dipisahkan. Nah, Raja Uzia akhirnya diasingkan, dikucilkan, dipisahkan. Dia sakit kusta di tempat pengasingan sampai dia mati. Mengapa? Karena tinggi hati, karena sombong. Ya, jadi penyakit hati yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah tinggi hati. Ingat, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita bisa punya sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menentang orang yang tinggi hati.
Tuhan menentang orang yang sombong. 1 Petrus pasal 5 di ayat yang kelima. Kita lihat ya, 1 Petrus pasal 5 di ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, perhatikan kalimat yang berikut, Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu persamaan dari sombong, dari tinggi hati. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kalau ditentang Tuhan, wah, sudah kalau dalam hidup ini ditentang oleh orang yang punya kedudukan, itu saja sudah berat. Ditentang oleh orang yang punya kuasa, punya kedudukan, itu sudah berat. Nah, ini yang nentang Tuhan, raja di atas segala raja, pasti hidupnya sangat berat. Karena apa? Ditentang, dilawan oleh Tuhan. Itulah orang yang sombong. Ya, oke. Jadi yang ketiga, penyakit hati, yaitu tinggi hati. Yang keempat, yang pertama tadi iri hati, I. Yang kedua apa? P, panas hati. Yang ketiga T, tinggi hati. Yang keempat T juga. T apa ini Pak? Yang keempat, penyakit hati yang keempat yang perlu diwaspadai. Yang keempat adalah tawar hati. Tawar hati. Tawar hati berarti ketidakberdayaan, merasa tidak berdaya, sehingga akhirnya patah semangat, putus asa. Sekali lagi ya, tawar hati itu merasa tidak berdaya, sehingga akhirnya patah semangat, putus asa. Alkitab mencatat, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Itu Amsal pasal 24 di ayat yang ke-10. Jadi waktu menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi kesesakan, tawar hati, merasa tidak berdaya, merasa lemah. Betul, kalau merasa lemah lalu butuh Tuhan, bagus. Tapi merasa lemah, down, imannya down, kekuatannya juga jadi semakin kecil, akhirnya patah semangat, akhirnya putus harapan, akhirnya putus asa. Dan tidak sedikit orang yang seperti ini akhirnya apa, suruh bunuh diri. Bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri, suruh. Apalagi di negara-negara yang tingkat persaingannya itu tinggi. Seperti di Jepang. Ya, kalau saudara pernah membaca kisah-kisah, banyak orang-orang di Jepang, khususnya anak-anak muda, yang mereka merasa mungkin sampai di satu titik atau satu level mungkin mereka merasa tersingkir dari persaingan, mereka merasa tidak berdaya, lalu mereka patah semangat, mereka putus harapan, mereka putus asa, akhirnya mereka bunuh diri. Ada yang lompat dari gedung dan sebagainya. Ini anak-anak muda. Ya, mengapa? Karena ya ini tawar hati. Alkitab berkata, janganlah tawar hati. Mari kita buka ya, Yosua 1 di ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan ini datang kepada Yosua, bahkan sampai 3 kali diulang Tuhan ngomong sama Yosua, jangan tawar hati, jangan tawar hati, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Yosua waktu itu suruh di awal kepemimpinannya menggantikan Musa, dia sempat tawar hati, karena dia merasa begini, seniorku, orang yang jauh lebih hebat dari aku, yaitu Musa, itu gagal membawa Israel masuk Kanaan, gagal, tidak berhasil. Padahal Musa ini idolanya Yosua, ya, dianggap oleh Yosua seniornya saja gagal. Nah sekarang aku yang masih junior harus membawa dan memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian.
Apakah mungkin? Apakah bisa? Itu yang ada di pikirannya Yosua. Itu yang ada di hatinya. Sehingga hati Yosua jadi kecil, nyiut, ya, tawar hati. Dia merasa tidak sanggup, dia merasa tidak berdaya. Itulah sebabnya firman Tuhan datang. Jangan tawar hati. Mengapa? Sebab Tuhan menyertai engkau. Demikian kata Tuhan kepada Yosua. Ya. Satu ayat lagi, Yesaya 35 di ayat yang keempat. Yesaya 35 di ayat yang keempat. Ini firman Tuhan datang kepada orang yang tawar hati. Yesaya 35 di ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dikatakan firman Tuhan datang kepada orang yang tawar hati. Ya, ini kisahnya kalau sudah baca, firman Tuhan datang kepada kepada Hizkia dan rakyatnya. Mereka waktu itu sedang tawar hati karena mereka hendak diserang oleh kerajaan asing, yaitu kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur waktu itu kerajaan yang besar, menaklukkan banyak sekali negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain. Banyak ditaklukkan oleh Asyur. Nah, tiba-tiba saja Asyur hendak menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Otomatis pasti Hizkia dan tentaranya dan rakyatnya takut, nyiut, ya, ciut nyalinya, tawar hati. Nah, firman Tuhan datang, ya, katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, jangan takut. Mengapa? Karena Allah akan datang menyelamatkan kamu. Dan terbukti kalau saudara baca kisahnya, wah, Tuhan menolong Hizkia, ya, dan kerajaannya dengan cara yang ajaib, luar biasa. Itu tentara musuh dikalahkan tanpa Hizkia berperang. Tanpa Hizkia berperang, Tuhan sendiri yang berperang, sehingga tentara dari Asyur itu bisa akhirnya mundur, kalah, tanpa Hizkia dan tentaranya maju menyerang. Pertolongan Tuhan nyata, ya. Jadi yang keempat, penyakit hati yang perlu diwaspadai adalah tawar hati. Yang kelima sekarang, yang terakhir, penyakit hati yang perlu diwaspadai. Yang pertama, iri hati. Yang kedua, P, panas hati. Yang ketiga, T, tinggi hati. Yang keempat, T juga, tawar hati. Yang kelima, yang terakhir, S. Apa itu, Pak? S, sakit hati. Ya, S itu sakit hati. Sakit hati itu berarti merasa tidak senang, benci, dendam karena dicemooh, dihina, dilukai hatinya. Sekali lagi ya, sakit hati itu merasa tidak senang, benci, dendam karena dicemooh, dihina, dilukai hati. Jadi sakit hati ini adalah luka hati, luka batin yang dalam. Orang yang sakit hati itu berarti dia ini bukan cuma tersinggung, bukan hanya itu, bukan cuma sekedar tidak suka, tapi hatinya sudah menyimpan tidak senang, sampai pada benci, sampai pada dendam sekian lamanya, sehingga akhirnya dia jadi sakit hati. Nah, apa kata firman Tuhan tentang orang yang sakit hati? Mari kita lihat Amsal pasal 12 di ayat yang ke-16. Enggak, tolong Pak mic-nya bisa ditambah sedikit ya suaranya. Amsal pasal 12 di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, saudara baca sekilas mungkin bingung ya, tapi sebenarnya kalimat yang dituliskan di ayat ini kalimat yang cukup keras. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan
cemooh. Jadi kalau ada orang yang mencemooh, orang yang menghina, orang yang meremehkan, orang yang merendahkan, atau mungkin melakukan sesuatu apa yang berpotensi untuk membuat kita jadi terluka, tersakiti hati kita mengabaikan. Itu kita berkata bijak. Tetapi sebaliknya, kalau waktu menerima kata-kata atau perlakuan seperti itu lalu sakit hati, dia menyatakan aku sakit hati, maaf, kita berkata, dikatakan apa, bodoh. Ini kalimat yang cukup keras, tapi ini Alkitab. Mengapa? Karena sakit hati itu akan menyebabkan hidup seseorang jadi hancur. Sakit hati akan membawa atau membuat kehidupan seseorang menjadi hancur. Ayub pasal 5 di ayat yang kedua. Mari kita lihat ya. Ini ayat-ayat yang terakhir. Ayub pasal 5 di ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kata sesungguhnya, ya, ini kalau dalam bahasa ini apa Surabaya ini sak temene gitu ya, sesungguhnya sak temene, ya, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau orang membiarkan dirinya, hatinya jadi sakit, memang ya, sekali lagi ada kata-kata, ada perlakuan yang berpotensi untuk membuat hati kita itu bisa jadi sakit, memang. Tetapi keputusan untuk jadi sakit hati atau tidak itu ada di tangan kita. Betul? Kalau kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu, kita mengalami sesuatu, keputusan untuk kita jadi sakit hati atau tidak itu ada di tangan kita. Bukan di tangan orang lain, juga bukan di tangan Tuhan, tapi ada di tangan kita. Nah, Tuhan bilang kalau kita memutuskan untuk jadi sakit hati, maaf, dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi kalau keputusan dibuat, saya jadi sakit hati, bahkan sakit hatinya disimpan sekian lamanya, nah kita berkata bodoh, kan itu akan berdampak menghancurkan. Ayub mencatat dibunuh oleh sakit hati, mengalami kehidupan yang rusak, kehidupan yang hancur. Karena apa? Sakit hati. Tetapi sebaliknya, orang yang bijak adalah orang yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau keputusan kita waktu kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, mengalami sesuatu lalu kita abaikan, itu keputusan yang tepat, keputusan yang bijak. Itu firman Tuhan. Ya, jadi malam hari ini kita sudah belajar bersama ada 5 penyakit hati yang perlu diwaspadai oleh setiap umat Tuhan. Karena kalau tidak diwaspadai akan menggerogoti hidup kita, akan menghancurkan hidup kita, akan merusak hidup kita. Yang pertama dimulai dari apa? Iri hati. Ya, iri hati, seperti saudaranya Yusuf. Yang kedua, P, panas hati, seperti Kain sampai tega membunuh adiknya. Yang ketiga, T, tinggi hati, mendahului kejatuhan, mendahului kehancuran, ditentang Tuhan, dilawan Tuhan. Yang keempat, T, tawar hati. Tuhan ingatkan jangan tawar hati. Yosua juga Tuhan bilang jangan tawar hati, dan akhirnya Tuhan menyertai Yosua bisa memimpin membawa Israel masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan yang kelima, yang terakhir, S, sakit hati. Keputusan ada di tangan kita. Ya, kalau kita bilang saya sakit hati, nah ini ya, nah kita bilang orang bodoh itu yang menyatakan dirinya sakit hati seketika itu juga. Keputusannya salah, karena itu akan menghancurkan hidupnya. Tapi dikatakan bijak kalau dia mengabaikan cemooh, kalau dia tidak sakit hati, itu adalah orang yang bijak. Mari kita jadi orang yang bijak, karena itulah yang Tuhan mau. Ya, ayat penutup terakhir, Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Setelah ini pelayan mimbar silakan maju ke depan ya. Demikian firman Tuhan.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dikatakan tunduk kepada Allah, lawan iblis. Jangan dibalik, saudara. Kalau dibalik bahaya. Tunduk kepada iblis, melawannya kepada Tuhan. Nah, iblisnya senang. Katanya iblis, wah ini jadi temanku ini. Tuhannya dilawan, perintah Tuhan dilawan, tapi justru tunduk sama iblis. Ini terbalik, ya. Yang benar dikatakan justru harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada apa yang Tuhan mau, dan lawan iblis. Maka iblis akan lari. 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Artinya apa? Kalau kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan, kita bawa hati dan hidup kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu akan mendekat kepada kita. Tuhan tidak pernah menolak, maksudnya begitu ya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, orang yang mendekat kepadanya. Tuhan itu tidak pernah menolak. Tuhan membuka tangannya, bahkan Tuhan mengundang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Diundang sama Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Lanjut, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Sekali lagi, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan ingatkan kita, sucikan hati kita. Bila ini boleh menjadi doa kita bersama Tuhan, sucikan, kuduskan hatiku, supaya aku tidak terkena penyakit hati yang akhirnya akan mempengaruhi hidupku, akan merusak hidupku, bahkan akan menghancurkan hidupku. Tapi aku rindu supaya hatiku kudus, hatiku suci, hatiku bersih di hadapan Tuhan, sehingga boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Dalam firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, pujian ini kiranya boleh menjadi doa kita bersama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan kepadamu Tuhan, dan aku akan menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu.
mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, menjaga hati kami dengan seluruh ketekunan, menjaga hati kami melebihi dari apapun yang bisa dijaga, karena dari hati terpancar kehidupan. Hati menentukan jalan hidup kami. Hati sangat berpengaruh dengan kehidupan kami. Dan firman Tuhan mengingatkan ada 5 penyakit hati yang perlu kami waspadai. Iri hati, panas hati, tinggi hati, tawar hati, dan sakit hati. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami tidak terkontaminasi, tercemar dengan penyakit-penyakit hati yang sudah kami belajar bersama pada malam ini. Hati kami boleh tetap suci, tetap bersih, tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Untuk Ibu Tuti, ibu dari saudari Feni yang sakit, untuk kesehatan Ibu Gunadi, demikian juga untuk ayah dari Ibu Matius Sutrisno yang baru jatuh. Tuhan, kami bawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tabib yang ajaib, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kesembuhan. Dengan satu hati kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan untuk menantikan pertolongan Tuhan yang kami percaya pasti selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.